Oke, lanjut 161. Oke, di sini gue akan ngebahas eh, gimana sih cara untuk menghitung RM, WDA, dan C. Ada sih langsung rumus jadi dan lu tinggal masukin angkanya. Tapi ya menurut gue itu kurang seru, boy. Ayo, kalau belajar fisika itu kita harus cerita-cerita dulu. Gimana sih ininya, cara dapat rumusnya atau gimana perilakunya, gimana kejadiannya, itu kita harus tahu lah, kita harus tahu itu bagaimana jalan ceritanya menuju rumus jadinya itu. Jadi gua rasa ya, gua harus bercerita dulu, oke, biar memancing sense of physics lu, sense of engineering keluar, oke. Jadi sini gua akan cerita dulu, nggak langsung ngebahas soal. Nah, misal suppose gua punya per, kayak dia punya benda, ditarik per di sini, oke. Nah, benda ini gua tarik ke sini sebesar F. Kayak gua tarik, maka kan dia, kalau lu narik per ya, kalau misalnya lu narik per pasti kan dia ada kayak, ada lu ngerasa kayak ada yang ngelawan ya. Nah, itu emang bener ada yang ngelawan. Nah, itu namanya gaya per F. Dimana misalnya gue tarik sebesar F, dimana F itu adalah massa kali percepatan. Kayak percepatan itu kalau misalnya apa namanya, respect atau terhadap posisi kan, percepatan itu kan turunan kedua posisi terhadap waktu. Nah, kemudian F itu gaya pairnya itu bisa kita tentuin. Ya udah, di SMU kita udah belajar ya rumusnya jadi gitu. Ini merupakan rumus kalau nggak salah hukum Hooke ya, kalau nggak salah. Gua agak lupa. Tapi ya udah, F gaya pair itu min Kx, atau kalau misalnya untuk akustika ini biasanya pakai F sama dengan min Sx, ya sama aja lah ya, cuma beda simbol. Nah, idealnya kalau misalnya ini gua tarik F, terus dia merenggang sejauh delta X, atau dalam kasus ini sejauh X. Nah, uh, aduh, ah, sorry, ada iklan dikit. Oke. Okay. Nah, idealnya kan kalau misalnya lu tarik sebesar F, dia kan akan berosilasi tak hingga ya, maksudnya osilasi tak henti-hentinya, infinite. Sampai lu mati, sampai kiamat juga dia nggak akan berhenti. Itu idealnya. Nah, tapi kan di realnya nggak gitu kan. Pasti suatu saat dia akan berhenti. Nah, kalau misalnya kita grafikin, aduh, sorry, miring. Misalnya kita grafikin, itu dia bakal kayak gini nih. Makin kecil. Nah, itu bisa kita bilang, ini nih kedekatan realnya nih. Nah, keadaan ini tuh bisa kita bilang bahwa dia adalah getaran teredam. Getaran teredam. Apa sih yang membuat dia teredam? Nah, analoginya sama kayak semuanya sih, semua yang di dunia real. Misalnya gaya apa ya? Misalnya lu jalan naik mobil, atau ya lu jalan naik mobil ngebut, terus habis itu lu matiin mesin, biarkan dia jalan sendiri. Nah, lama kan berhenti. Apa yang menyebabkan dia berhenti? Jelas gaya gesek. Nah, di sini juga gaya gesek. Oke, gaya gesek yang ya udah, misalnya di mekanika fluida itu biasanya gaya geseknya bilang apa ya, drop gitu ya. Misalnya gaya drop dan sebagainya. Oke, gaya gesek, iya benar gaya gesek. Tapi kalau dalam eh bukan tapi sebenarnya, kalau dalam kasus ini gaya geseknya itu kita tentuin dengan suatu, jadi dia tuh sebanding dengan kecepatan tuh dx per dt. Nah, jadi sebanding, tapi perlu dikasih konstanta yang namanya konstanta hambatan mekanik, atau mechanical resistance, RM. Nah, karena dia itu searah dengan kecepatan kan berarti kalau misalnya kita tarik sini, kecepatan ke arah sini ya, pasti dong. Berarti berlawanan sama arah gaya tarik kita, berarti ini ada tanda minus. Jadi ini bukan sebanding, itu sama dengan. Jadi FR sama dengan min RM dx per
DT. Oke,